Saya share screen Word-nya atau PDF-nya, Ustadz? Sembarang, yang mana mudah. Yang mana mudah? Mohon izin sebentar, Ustadz. Ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba laptop saya hang. Recording in progress. Recording in progress. Bantu dulu sa Ummu Kulsum dulu, Ima. Kenapa lama sekali? Kita mau share screen, Ima. Ya, oke silakan Ummu Kulsum. Sudah hampir setengah jam ini kita. Oke, Ya, apa Ustadz. kalau? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma ba'd. Segala puji kita sampaikan kepada Rabb kita, yang telah memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk bisa berkumpul di room Zoom ini untuk membahas tema yang sangat menarik, sangat bagus untuk kita sama-sama mendalaminya, yaitu ijaz Al-Quran. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham MTHI yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan makalah kami yang alhamdulillah bisa selesai kemarin. Semoga apa yang saya sampaikan ke depannya dapat bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang kemukjizatan Al-Quran. Rekan-rekan sekalian, alam semesta ini dipenuhi oleh langit biru, gunung-gunung yang kokoh, lautan yang terhampar luas, daratan yang terbentang luas, sungai yang mengalir di jalur yang telah Allah tentukan, bahkan kelopak bunga yang merekah pada waktu yang telah ditetapkan. Semua adalah serangkaian ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu menakjubkan. Nah, begitu pula manusia, walaupun secara spesifik manusia tampak kecil dan lemah, justru memiliki keistimewaan yang sangat besar. Keistimewaan itu adalah serangkaian keistimewaan yang ada di dalam diri manusia,
dan juga akalnya. Baik, jadi akal tersebut yang diberikan kepada kita itulah yang dipakai atau dimanfaatkan untuk bisa menguasai dan mengelola alam yang sangat besar dan luas ini. Tentu Allah tidak pernah memberikan manusia hidup tanpa arah, karena itu Allah menurunkan wahyu dari waktu ke waktu melalui para nabi sebagai petunjuk hidup agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan bukti yang jelas dan keyakinan yang benar, bukan sekedar dugaan ataupun hawa nafsu. Namun apa yang terjadi, sifat berlebihan, sombong, dan enggan tunduk sering membuat manusia tidak menerima kebenaran. Apalagi kebenaran itu datang bersama dan dianggap setara dengannya. Nanti ketika setara, baru dia mau mengakui dan tunduk jika dihadapkan pada sesuatu yang melampaui batas manusia, melampaui kemampuan manusia, yakni kekuasaan yang benar-benar di luar batas kekuasaannya. Para rasul atau utusan Allah yang menerima wahyu diberikan kekuatan melalui mukjizat yang luar biasa, dan mukjizat inilah sebagai bukti kuat atau hujah untuk membuktikan kebenaran kenabian mereka kepada manusia. Orang-orang yang melihat mukjizat itu akhirnya dapat mengakui ketidakberdayaan mereka atau tidak bisa menyangkal atau tidak bisa menandinginya, sehingga mereka menunjukkan jayalitas atau kemuliaan atau keagungan mukjizat dan kepatuhan untuk menerima kebenarannya. Contohnya dalam Al-Quran, Fir'aun dan kaumnya akhirnya mengakui mukjizat Nabi Musa seperti tongkat yang berubah menjadi ular sebagai bukti dari Allah meskipun sempat menentangnya. Juga kita lihat bahwa akal manusia atau pikiran dan logika memiliki batas atau tidak bisa mengetahui segala hal, rentan terhadap kesalahan atau terpengaruh oleh musuh dan lingkungan. Dan ketidakberdayaan inilah misalnya dia tidak bisa menjelaskan fenomena alam atau etika mutlak tanpa bantuan secara tidak langsung, dia mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan pengakuan paksaan, melainkan pengakuan logis bahwa Al-Quran melampaui kemampuan manusia biasa. Dan tentu kajian tentang keajaiban atau kemukjizatan Al-Quran bukanlah hal biasa, melainkan elemen yang terkandung dari mukjizat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran dirancang sedemikian rupa sehingga penelitiannya selalu menghasilkan wawasan baru, bukan pengetahuan yang statis. Seorang peneliti yang mendalami satu aspek, misalnya struktur bahasa atau pengetahuan di dalamnya, akan terus menemukan aspek lain yang lebih dalam, sehingga rahasia mukjizat Al-Quran itu tidak pernah berhenti terungkap. Nah, di dalam makalah ini saya mencoba untuk merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat ijaz Al-Quran sebagai fenomena kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana aspek kemukjizatan Al-Quran untuk memahami ijaz Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai dari keberadaan ijaz Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Kita melangkah ke hakikat ijaz. Al-ijaz artinya adalah kelemahan atau ketidakmampuan, lawan dari al-hazam, yang berarti ketegasan atau ketangguhan. Maka jika ijaz telah terbukti, tampaklah kekuasaan pihak yang melemahkan atau yang membuat orang lain tidak mampu. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Maidah, faba'athallahu ghuraban yabahathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi qala ya wailata a'ajaztu. Nah, di sini tertulis qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minadimin. Kalau kita lihat di sini ada kalimat kata ajaztu. Nah, di sini Qabil berkata, aduh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu. Nah, ketika bagaimana diceritakan sejarahnya bahwa Qabil menyesal telah membunuh saudaranya. Kemudian Qabil melihat ada burung yang menguburkan burung yang lain, dan dia mengatakan qala ya wailata a'jaztu, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak tersebut. Nah, ini yang ada dalam Al-Quran. Dan lebih jauh lagi, Al-Qattan mendefinisikan dengan izharu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati risalati bi irhari ajzil an mu'aradatihi fil mu'jizatil khalidah wa hiya al-Quran wa ajzil ajyal ba'dahu. Jadi Imam Al-Qattan mengatakan mukjizat itu artinya atau ijaz artinya
memperlihatkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemujizatan Al-Quran. Jadi ijaz yang dimaksud di sini adalah bagaimana menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam klaim kerasulannya dengan menampakkan Arab pada waktu itu untuk menandingi beliau dalam mukjizat yang abadi, yaitu apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Dan juga ketidakmampuan generasi-generasi setelahnya atau sesudahnya sampai sekarang pun untuk menandingi Al-Quran. Dan dengan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentang orang-orang Arab. Allah menentang orang-orang Arab dalam 3 ayat. Secara bertahap. Yang pertama adalah tantangan Allah untuk menyusun Al-Quran secara keseluruhan dulu. Jadi Allah menantang bahasa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran secara keseluruhan dalam bentuk kalimat secara umum, yaitu mencakup mereka semua dan bangsa lain, bahkan jin juga, dalam bentuk tantangan yang melepaskan kekuatan mereka sekalipun. Dan juga ketika mereka bersatu. Di sini dicantumkan dalam surah Al-Isra. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an. Nah, katakanlah sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya. Nah, dia la ya'tu nabi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya sekalipun mereka membantu satu sama lain. Kemudian setelah itu ayat yang pertama turun, ayat yang menantang mereka untuk mendatangkan satu Al-Quran secara keseluruhan. Dan lagi tantangan untuk mendatangkan 10 surat yang menyamai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini tercantum dalam Al-Quran surah di surah Al-Hud ayat 13 sampai 14, am yaquluna tarakul fa'tu bi asyri suwarin mithli. Nah, jadi bahkan apakah mereka berkata dia Nabi Muhammad SAW membuat-buat Al-Quran, maka katakanlah kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya atau dengan Al-Quran. Nah, maka mereka tidak akan bisa membuat atau mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkan hal tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, setelah tadi Allah meminta mereka untuk mendatangkan 10 surat yang menyamai surat-surat dalam Al-Quran, Allah menantang lagi dengan mendatangkan satu surat yang menyamai surat-surat dalam Al-Quran. Nah, seperti di dalam surah Yunus ayat 38, am yaqulu naftara qul fa'tu bi surah. Nah, qul fa'tu bi surah. Artinya kalau demikian datangkanlah atau buatlah satu surah yang semisalnya dengan Quran. Nah, kemudian tentu orang-orang orang-orang bangsa Arab tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Nah, jadi ketika kita melihat dari 3 ini adalah tantangan ini menunjukkan bahwa bangsa Arab tidak akan pernah melampaui bagaimana dalam struktur bahasa, keindahan, dan kedalaman makna Al-Quran. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ketidakmampuan orang bangsa Arab untuk membuat semisal Al-Quran, bahkan dikatakan satu surah saja? Nah, itu karena ilmu mereka tidak dapat menguasai seluruh mufradat di dalam bahasa Arab dan kedudukannya merupakan lingkungan dari makna-maknanya. Mereka juga tidak dapat memahami secara detail terhadap konotasi masing-masing kata itu. Pengetahuan mereka pun tidak pernah sempurna untuk menguasai secara detail sisi susunan yang merupakan urutan dan juga menghubungkan sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kemujizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai mujizat yang bersifat rasional hanya dapat dipahami sisi kemujizatannya melalui proses istidlal, yakni dengan kajian dan pembelajaran yang mendalam. Jadi kami di sini mencantumkan 5 aspek kemujizatan. Yang pertama adalah sarafah atau pengalihan. Jadi An-Nadhm ini Abu Ishaq Ibrahim An-Nadhm, beliau ini salah satu pemimpin Mu'tazilah yang beranggapan bahwa mukjizat
terjadi karena sarfah atau pengalihan. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab dari upaya menandinginya dan mencabut kemampuan akal mereka. Padahal sebenarnya mereka mampu. Kenapa dikatakan di sini padahal mereka sebenarnya mampu? Karena memang mereka bangsa Arab. Nah, mereka bangsa Arab dan Al-Quran diambil dari bahasa Quraisy. Nah, padahal mereka sebenarnya mampu. Makanya An-Nazm sini mengatakan bahwa bentuk mukjizat adalah pengalihan. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu pengalihan. Lalu yang kedua adalah balaghah. Balaghah yang dimaksud di sini adalah rangkaian bahasa yang sempurna dan kefasihan yang indah. Sebagian kalangan berpendapat bahwa letak kemujizatan Al-Quran terdapat pada aspek balaghahnya yang mencapai tingkat yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pandangan ini dianut oleh para ahli bahasa Arab yang menaruh perhatian besar pada keindahan makna dan susunan bahasa yang sempurna serta kefasihan yang menakjubkan. Contohnya, bisa kita lihat di surah Az-Zumar ayat 71 sampai ayat 71 dan ayat 73. Yang pertama kita lihat dulu Az-Zumar ayat 71. Ini ayat menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir dan mukmin yang diantar oleh para malaikat neraka dan surga. Yang pertama kita lihat di sini ayat 71 Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Nah, sampai ayat terakhirnya. Kemudian di ayat 73 wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Kalau kita lihat tadi di ayat 71 itu di kata-kata hatta idza ja'uha futihat, tidak ada wawunya di situ. Sedangkan di ayat 73 ada wawunya di situ, hatta idza ja'uha wa futihat. Nah, bila kita perhatikan dengan seksama, kedua ayat di atas digambarkan dengan kalimat yang serupa, kecuali penyebutan nama kelompok para malaikat penjaga neraka dan surga. Namun ada sedikit perbedaan kecil di sini, yaitu tentang penghuni surga yang ditambahkan waw di situ. Nah, di sini dikatakan sebelum kami menyampaikan apa maknanya di situ, kami mengajak teman-teman untuk memahami ilustrasi dulu. Ya, misalnya jika seseorang mengantarkan seorang penjahat ke penjara atau tempat penyiksaan, maka ketika kita sampai di pintu penjara, maka kita akan melihat bahwa penjara itu tertutup rapat. Nanti ketika tahanannya itu atau narapidananya itu mendekat, baru dibuka. Nah, berbeda dengan orang-orang yang dinantikan kedatangannya, mungkin seperti presiden, dia mau datang ke suatu tempat, maka pintu itu dibuka memang nih. Nah, dibuka memang jauh sebelum ia tiba, gerbang itu dibuka lebar untuk menyambut kedatangan presiden tersebut. Tidak seperti keadaan penjahat yang tadi, dia ditutup rapat, nanti ketika mau masuk baru terbuka. Nah, dan juga kalau misalnya kita melihat dalam kayak bahasa Arab itu kalau wow di sini ada namanya wow samania. Nah, wow samania. Wow samania ini kalau misalnya kita baca itu menunjukkan tentang apa namanya? خلاص كلمت منذ الليل من شاف ناقص في 3 غرفة ما في من شافه تسعة ناس menunjukkan tentang أيوة وتسعة 16 وتسعة 17 yang menunjukkan kalimat yang bilangannya 8. Jadi ini menunjukkan bahwa pintu surga itu ada 8. Nah, kemudian yang ketiga, keindahan uslub yang luar biasa dan unik. Kita melihat bahwa sesungguhnya letak kemujizatan dalam Al-Quran, ada yang berpendapat bahwa letak kemujizatannya itu adalah keindahan uslub yang luar biasa. Coba kita lihat di susunan akhirnya, surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wan nahari wa ma khalaqadz dzakara wal
inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wa taqa. Keistimewaan dalam rangkaian ayat Al-Quran adalah semua ayat yang berakhir, 5 ayat ini berakhir dengan huruf A. Jadi selain itu juga dalam surah Ar-Rahman ayat 55, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang sebanyak 33 kali. Namun ketika kita ulang pengulangan ayat tersebut, kita tidak pernah merasa jenuh dengan membaca ayat tersebut. Justru pengulangan itu semakin mempertegas maknanya serta memberikan dampak psikologis yang sangat kuat. Kemudian yang keempat, ada yang mengatakan bahwa aspek mukjizatnya itu adalah pemberitaan peristiwa masa depan. Nah, sebagian kalangan berpendapat bahwa letak kemukjizatannya adalah pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa masa depan yang tidak mungkin diketahui kecuali melalui wahyu, serta kisah-kisah umat terdahulu sejak awal penciptaan yang mustahil disampaikan oleh orang yang ummi atau tidak memiliki keterkaitan dengan para ahli kitab. Salah satunya dalam surah Ar-Rum, Alif Lam Mim. Nah, telah dikalahkan bangsa Romawi. Nah, di sini diceritakan bahwa telah dikalahkan bangsa Romawi, maka hal-hal ini adalah hal yang bersifat masa depan. Nah, dan ini yang dikatakan bahwa salah satu bentuk mukjizatnya adalah peristiwa masa depan. Dan juga banyak kisah-kisah yang lain tentang hal-hal yang berbau tentang masa depan ini. Dan juga yang terakhir, letak aspek kemukjizatannya bisa juga dilihat dari disiplin ilmu yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa apa kandungan atau disiplin ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu yang mencakup akidah, fikih serta hikmah-hikmah yang sempurna, maka kita melihat bahwa kita melihat bahwa disiplin-disiplin ilmu memang semua ada hikmahnya. Nah, contohnya kalau misalnya kita melihat bahwa hikmah sholat, nah kan ada ayat tentang sholat di situ. Kita bisa melihat bahwa ketika kita sholat, maka kita akan merasakan tali kedekatan antara kita dengan kaum muslimin yang lain dalam satu jamaah. Pun kalau misalnya kita tidak dalam satu jamaah, namun kita tetap menyembah satu Tuhan yang sama. Nah, sama juga kalau misalnya kita zakat. Kalau kita membayar zakat, itu kan zakat mencabut akar-akar sifat kikir. Nah, jadi zakat itu adalah kebaikan bagi masyarakat sehingga mampu menegakkan sendi-sendi kerjasama antara orang-orang kaya dan miskin. Nah, dan juga membuat jiwa merasakan sepenanggungan bersama hingga mengeluarkan jiwa dari sempitnya egoisme dan kesendirian. Dan juga haji. Dalam ayat itu kan ada ayat haji juga. Haji, kalau kita melihat bahwa hikmahnya adalah haji ini perjalanan yang melatih jiwa untuk menghadapi kesulitan dan juga membuka mata hati untuk melihat rahasia-rahasia Allah di balik makhluknya. Nah, dan juga puasa. Puasa ini kan kalau misalnya kita lihat hikmahnya, nah 1 bulan kita sama-sama berpuasa, sama-sama kita sahur di waktu yang sama, sama-sama kita berbuka di waktu yang sama. Walaupun makanannya berbeda-beda, namun pola makannya sama di 1 bulan tersebut. Itu kita nampak kayak satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian itu tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, perumusan masalah yang terakhir adalah nilai-nilai aksiologis dalam ijazah Al-Quran. Yang pertama adalah dari sisi akidah. Nah, kajian Al-Quran, kajian ijazah Al-Quran menegaskan tentang sumber ilahi Al-Quran melalui ketidakmampuan untuk menandingi Al-Quran dalam aspek bahasa, pemberian gaib, syirik, dan juga isyarat ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari Al-Quran dapat menumbuhkan keimanan kepada Al-Quran sebagai kalam Allah dan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, dan juga menjadikan ijazah sebagai hujjah rasional terhadap keraguan dan tuhan bahwa Al-Quran adalah ciptaan manusia. Kemudian yang kedua, nilai ijazah Al-Quran bagi ilmu dan peradaban. Jadi ijazah Al-Quran melahirkan pengembangan ilmu-ilmu keislaman seperti balaghah, nahwu, usul fikih, dan ulumul Quran, dan memicu penelitian tentang bahasa, sejarah, pengetahuan ilmiah tersirat dalam Al-Quran. Hal ini mendorong lahirnya tradisi ilmiah dan memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya berkaitan dengan ulumul Quran. Kemudian terakhir saya mencantumkan di sini bahwa ada Dr. Maurej, beliau menulis dalam bukunya, dia menuliskan bahwa bukti-bukti yang amat banyak tentang Al-Quran, dan beliau meneliti selama 20 tahun, dan dia menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang murni,
kemudian Al-Quran masih asli dan tidak ada pernah satu huruf pun berubah sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari sisi pandangan ilmiah di zaman modern ini. Kemudian yang terakhir, dalam Al-Quran, agama dan sains selalu dianggap saudara kembar. Kesimpulan yang pertama, Al-Quran adalah ketidakmampuan manusia untuk membaca Al-Quran yang membuktikan benar Nabi Muhammad SAW Rasulullah melalui tantangan-tantangan ilahi dalam tiga tingkatan yang belum pernah terjawab. Tiga tingkatan tadi, yang ayat-ayat tadi itu. Kemudian itu juga tahu Al-Quran sebagai mukjizat abadi yang tak tertandingi dalam kepastian makna dan susunan. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang mencakup berbagai aspek kemukjizatan serta kepastian bahasa atau balaghah, keindahan gaya atau uslub yang unik, kandungan ilmu pengetahuan syariat dan transformasi sosial yang tidak dapat ditiru oleh manusia meski mereka berkumpul. Sehingga Al-Quran membuktikan bahwa kebenaran wahyu ilahi dan menolak teori seperti sarfah atau pembatasan pada aspek tertentu saja. Kemudian yang ketiga, ijaz Al-Quran memiliki nilai aksiologis yang mendalam, yakni memperteguh akidah dengan membuktikan keaslian Al-Quran, sehingga kalam Allah dan jurnal melawan keraguan serta mendorong kemajuan ilmu dan peran Islam melalui prinsip Islaman, tradisi ilmiah dan pengetahuan dan bahwa Al-Quran yang saat dengan sains modern. Dari saya, kami balikan modern. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dari Ustazah Ummu Kulsum. Tidak menutup kemungkinan ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Kami buka sesi pertanyaan. Bisa langsung open mic atau raise hand. Kalau tidak ada bertanya, berarti saya yang bertanya. 10 pertanyaanku itu mana? Ima tahu angkat tangan. Nah, silakan. Ya, silakan Ustazah Andi Nur Imah. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi sudah dijelaskan tentang ijazul Quran oleh teman kita yaitu Saudara Ummu Kulsum. Baik, saya ingin bertanya, ini tuh apakah mungkin ini mukjizat Al-Quran itu hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh orang yang beriman, sehingga pembuktian objektif kepada non-muslim menjadi tidak absolut? Itu pertanyaan saya. Apakah mungkin ijazul Quran hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman? Apa tadi sambungannya, Ustazah? Sehingga pembuktian objektif kepada non-muslim menjadi tidak absolut. Bagaimana pemateri? Sudah paham pertanyaan dari Ustazah Andi Nur Imah? Apakah mungkin ijazul Quran hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman, sehingga pembuktian kepada non-muslim menjadi tidak absolut? Iya, Ustaz. Ya, dipahami Ustaz. Bagaimana pemateri, mau langsung jawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Mungkin dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dulu mungkin Oh iya, saya. baik, baik. Iya, iya. Baik, teman-teman.
Barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya, izin moderator, saya moderator. Iya, silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ya baik, mungkin langsung saja. Saya tadi menyoroti terkait aspek kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi pemateri tadi sudah menyebutkan beberapa aspek kemukjizatan, ya diantaranya tadi sarfah, pengalihan, lalu kemudian balago, lalu kemudian uslub atau keindahan, dan yang lainnya. Yang ingin saya pertanyakan di sini terkait uslub, ya, keindahan daripada Al-Quran itu sendiri. Tadi pemateri memberikan contoh, bukan memberikan contoh ya, menuliskan dalam makalahnya ini ada ayat Ar-Rahman ya, yang kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 33 kali. Saya tadi coba googling juga ini pengulangan ayat Ar-Rahman, ternyata yang saya dapat 31. Terjadi kebingungan ya, apakah 33 atau 31? Ya, jadi saya coba membuktikan, mengambil Al-Qur'an dan menghitungnya, ternyata 31 ya. Oke, yang ingin saya pertanyakan di sini Ustazah, apakah di setiap penyebutan atau pengulangan pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, apakah ada penekanan yang berbeda di setiap penyebutannya, ataukah memang hanya penyebutan atau pengulangan biasa yang maknanya tetap sama, atau seperti apa Ustazah? Contoh misal ketika Allah memberikan peringatan pertama, 2, dan 3, tentu peringatan pertama itu berbeda penegasannya dengan peringatan yang kedua. Begitu juga peringatan kedua tentu beda penegasannya antara peringatan kedua dan peringatan ketiga. Yang ingin saya pertanyakan ini Ustaz, terkait pengulangan sebanyak 31 kali itu, apakah memang di setiap penyebutannya itu penegasan berbeda mulai dari penyebutan pertama sampai dengan penyebutan 31 kali itu Ustaz? Ya, syukron. Ya. Jadi pertanyaan yang kedua tadi, apakah di setiap pengulangan di surah Ar-Rahman itu memiliki penekanan atau penegasan yang berbeda? Mungkin seperti itu ya Ustadz. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Atau mungkin sembari kita menunggu pertanyaan yang lain dan pemateri juga mencari-cari jawabannya, mungkin bisa kita bersolawat yang dipimpin oleh Ustadz Fauzan. Ya, silakan Ustadz. Gimana Ustaz Fauzan, boleh? Baik, teman-teman sekalian. Jadi pembelajaran kita hari ini akan sama-sama baca salawat ya. Baca. Baca salawat Syafi'iyah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, terima kasih. Baik, Silakan kembalikan moderator. ya, terima kasih banyak atas salawat. Ya, kalau sudah salawat begini moderator langsung ila hadratin Nabi Muhammad. Ya, silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin pemateri juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Olehnya itu, saya persilakan kepada Ustazah Ummu Kulsum untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Ustazah Andi Nur Ima dan Ustaz Haris tadi. Tafadhal. Baik. Ya. Jadi pertanyaan dari Ustazah Andi Nur Ima itu tentang apakah mungkin mukjizat Al-Quran hanya bisa dipahami oleh orang beriman saja, sehingga pembuktian kepada non-muslim menjadi tidak absolut. Berikan penjelasan yang mendalam. Jadi tadi saya sudah menjelaskan beberapa aspek tentang mukjizat itu. Ada yang mengatakan mukjizat tentang balagonya, uslubnya, dan juga penyampaian yang gaib. Sebenarnya, secara singkat jawabannya itu tidak sepenuhnya sebenarnya. Karena ada beberapa aspek mukjizat yang bisa kita lihat langsung bisa kita pikirkan, wah ternyata pasti ada yang menciptakan ini. Misalnya kayak tubuhnya Firaun dalam surah Yunus itu disebutkan bahwa dalam surah Yunus ayat 61 ayat 61 yang maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya engkau dapat menjadi pelayaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, orang muslim bisa melihat bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu benar-benar terjadi. Nah, tanpa kalau orang beriman kalau mendengar Al-Quran, wah ini bisa menenangkan hati. Bahkan dari uslubnya saja, dari balagonya saja kita bisa merasapi itu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang beriman sebenarnya, bahkan kalau kita melihat orang zaman dahulu, melihat sejarah Rasulullah SAW, bahkan orang-orang Quraisy pun yang tidak beriman kepada Allah juga merasa takjub atas ayat-ayat Al-Quran. Nah, mungkin sedikit kami bawa ini tentang ijaz Al-Quran yang dulu itu, yang pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga merasa takjub dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, contohnya kami di sini mengambil kisah tentang Walid Al-Mughirah. Nah, Walid Al-Mughirah ini datang menemui Nabi SAW ketika berada di hadapannya. Kemudian Nabi membaca Al-Quran di hadapannya. Setelah itu luluhlah hatinya Walid mendengarnya. Nah, berita itu pun kemudian sampai ke telinga Abu Jahal. Abu Jahal ini keponakannya Walid. Nah, Abu Jahal pun menemui Walid dan berkata, wahai paman, kaummu akan mengumpulkan hartanya lalu memberikannya kepadamu jika berhasil memujuk Muhammad agar menghentikan dakwanya. Tetapi engkau malah terperdaya olehnya. Maka Walid menjawab, orang-orang Quraisy sudah tahu bahwa aku adalah orang yang paling kaya.
Artinya dia tidak membutuhkan uang. Kemudian Abu Jahal berkata lagi, adakah peran darimu yang dapat aku sampaikan kepada kaummu bahwa engkau mengingkari kenabian Muhammad? Kemudian Walid mengatakan, Walid di sini setelah Abu Jahal mengatakan pernyataannya tadi, maka Walid mengatakan, demi Allah, setiap orang pun tahu bahwa aku atau Walid ini adalah orang yang paling pandai dalam bidang syair, baik dalam bentuk proses maupun kaidahnya atau kasidahnya. Demi Allah, dari bentuk-bentuk syair yang telah ada, tidak ada satupun yang dapat menyamai keindahan Al-Quran. Demi Allah, ucapan Muhammad berupa Al-Quran itu sangat manis dan sangat indah. Nah, ini kata Walid bin Mughirah. Kemudian sungguh Al-Quran itu sangat tinggi nilainya dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Nah, kemudian Abu Jahal berkomentar, demi Allah, kaummu pasti tidak suka engkau mengatakan demikian, wahai Walid. Kemudian Walid menjawab lagi, tinggalkan aku atau biarkan aku berpikir dulu. Nah, setelah itu Walid berpikir dan ini juga terekam dalam Al-Quran dalam surah Al-Mudaththir ayat 24. Allah mengatakan faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Nah, lalu dia berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Nah, dari pernyataan Walid tersebut, ketika Walid berpikir, biarkan saya berpikir dulu tentang apa yang cocok untuk Muhammad ini. Nah, kemudian Walid mengatakan bahwa ini tidak lain adalah sihru yu'thar, yaitu sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ini kan Walid bin Mughirah, dia bukan Islam. Nah, bahkan juga mertajuk. Kalau misalnya kita tanda Allah yang dia sampaikan bahwa Allah jago pelajaran bagi orang-orang itu, maka untuknya saja melihat bahwa zahirnya atau langsung bahwa firman masih Allah jaga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, maka itu bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu bisa juga dilihat oleh orang-orang non muslim. Itu yang pertama. Kemudian nanti mungkin ada tanggapan balik, tapi saya jawab dulu pertanyaannya Ustaz Haris tentang apa tadi? Tentang itu 31 ya Ustaz. Betul. Syukuran atas itunya, kebaikannya. Tapi saya mengajak teman-teman untuk membuka surah Ar-Rahman dulu. Di surah Ar-Rahman disebutkan kata-kata fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 33 kali. Pertanyaannya Ustaz Haris, apakah setiap menyebutnya pada penyebutan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu ada penekanan yang berbeda di dalamnya atau sama saja? Nah, kalau misalnya kita melihat dalam surah Ar-Rahman yang pertama itu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang pertama kali itu ada di ayat ke-11. Nah, artinya adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi setelah dicantumkan di situ fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebelumnya ada nikmat-nikmat Allah yang Allah sampaikan kepada kita. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamakul bayan. Sampai pada ayat wal habbu dzul asfi war raihan, yaitu dan biji-biji yang berkulit dan bunga yang harum baunya. Ini ada nikmat-nikmat yang Allah tunjukkan kepada kita dengan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa yang nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan? Dan ini diulang sampai 33 kali. Dan sebelumnya juga itu kita lihat lagi setelah ayat 13, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah, dan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Kemudian Allah sampaikan lagi fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, apakah nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang dustakan? Nah, di sini ada penguatan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada lagi nikmat-nikmat yang perlu kita dustakan, karena semua telah Allah berikan nikmatnya. Nah, jadi 31 ini juga kita bisa lihat rangkuman dari surah ini mencakup dan nikmat dunia, nikmat diri, nikmat sosial, nikmat akhirat,
Nah, ini adalah palu untuk kita, kesadaran kita bahwa nikmat yang Allah berikan sudah betul-betul sempurna. Nah, maka nikmat yang mana yang mau kita dustakan. Nah, jadi kesimpulannya tidak satupun dari 31 pengulangan ini bermakna sama saja sebenarnya. Dia maknanya sama namun rujukannya berbeda. Kalau tadi Fabi ayyi alai rabbikum tukadiban, kita lihat lagi nikmat apa yang Allah sampaikan di situ. Kemudian Fabi ayyi alai rabbikum tukadiban yang kedua, nikmat apa yang Allah sampaikan lagi sebelumnya. Nah, jadi itu jawaban saya kepada Ustaz. Baiklah, itu tadi jawaban dari pemakala mengenai pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Mungkin saya kembalikan dulu kepada penanya, apakah ada tanggapan dari jawaban pemakala yang tadi? Mungkin Ustazah Andi Nur Ima atau Ustadz Haris ingin bicara? Ya, baik. Kedengaran, Ji? Iya, kedengaran, iya. Iya. Baik, terima kasih kepada Saudari Ummu Kalsum yang telah memberikan jawaban. Saya rasa cukup. Saya mau tanggapi, tapi saya tidak tahu apa mau saya tanggapi karena putus-putus suaranya, tidak dengar baik. Iya. Tapi kedengaran juga Ustaz jawabannya? Iya, kedengaran sedikit. Ada saya sempat rekam. Oh ya. Iya, jangan diaktifkan diulang ke Ustaz tadi? kamera Ustazah Kulsum. Ya, Jangan putus-putus iya, putus-putus kita tadi. Saya juga putus-putus kedengar. Ya. Sekarang bagaimana Ustaz? Saya matikan kamera ini. Ya, mantap ini, mantap sekarang, mantap. Oh iya, baik Mi. Perlu saya ulang atau jangan Mi Ustazah? Cukup Mi? Ulangi satu kalimat, mengulangi jawabannya. Satu kalimat, dua kalimat saja, terlalu panjang. Tadi panjang sekali. Oh iya. Nah, tadi intinya pertanyaan dari Ustazah Andi Nur Imah itu apakah mukjizat Al-Quran hanya bisa dipahami oleh orang beriman sehingga pembuktiannya kepada non-muslim itu menjadi tidak absolut. Dari tadi saya sudah menceritakan kisah tentang Walid bin Mughirah, pamannya Abu Jahal. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, dia merasa takjub. Bahkan dia sampai bingung mau menyematkan apa ini kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Allah menurunkan surah yang mengatakan bahwa Al-Walid terpikir bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad adalah sihir-sihir terdahulu. Dan ini Walid bukan non-muslim. Nah, itu kalau misalnya kita melihat dari sisi bahasanya Al-Quran. Kemudian kalau mukjizat yang bisa kita lihat itu seperti jasadnya Firaun, Allah jaga sampai sekarang untuk menjadi peringatan atau pelajaran bagi umat Islam. Bahkan orang non-muslim juga ketika tahu bahwa Firaun masih di tubuhnya masih di Allah jaga dan itu termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, maka itu adalah salah satu mukjizat yang sebenarnya bisa dipahami langsung oleh non-muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua apa? Suara saya juga putus-putus. Sudah. Jawaban pertanyaan kedua. Satu dulu. Kita diskusi. Yes. Satu dulu, Ima. Satu dulu, Kulsum. Satu-satu. Ya, kasih baru Haris lagi. Oke, lanjut. Iya. Bagaimana, Ima? Ada tanggapan? Jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas. Tambah-tambah sama lu. Atau analisis ki. Ya, dan seterusnya. Oke. Ya, terima kasih Kak Umo. Saya tidak mau ditanggapi Ustadz, jangan minta karena tadi sudah jelas nih yang cerita kisah yang dipaparkan oleh Kak Umo. Saya kasihkan kesempatan untuk teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan juga atau bagaimana. Oke, silakan moderator lanjutkan. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan jawaban dari Ustazah Ummu tadi mengenai mukjizat Quran yang apakah hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman sehingga pembuktiannya kepada non-muslim itu menjadi tidak absolut. Bagaimana? Ada tanggapan yang lain?
Mungkin Ustadz Revaldi atau Ustadz Andika Bahar. Gimana, Ustaz? Haris mau bertanya atau bagaimana? Mau menanggapi? Yang lain juga bisa menjawab, bisa menanggapi, menyanggah, membenarkan, terserah ya. Oke, tafadhol. Ya, izin menanggapi sedikit Ya, dari silakan. jawaban ya Ustazah. Tadi di beberapa ayat Ar-Rahman itu kan banyak bercerita tentang kehidupan di akhirat, misal yang bidadari terkait ciri-cirinya dan lain-lain. Secara keseluruhan, makna secara keseluruhan kenapa kemudian Allah mengulang ayat Ar-Rahman itu kan anjuran untuk selalu bersyukur. Yang mungkin menjadi pertanyaan saya, apakah memang kita dianjurkan bersyukur itu setelah kita mendapatkan atau memang bahkan belum mendapatkan? Kayak di surga kan kita belum merasakan itu. Sedangkan di dalam ayat di situ sudah disebutkan untuk selalu bersyukur. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Padahal kita belum dapatkan kenikmatan di surga itu. Ya maksud saya, apakah Allah selalu menganjurkan kita bahkan sebelum kita mendapatkan nikmat itu atau seperti apa, Ustaz? Baik, berarti itu tadi tanggapan dari pertanyaan yang kedua, Di. Pertanyaan tak? Iya, iya, Ustaz. Iya, iya. Bagaimana pemateri? Ya, Tadi sudah dipahami pertanyaan dari atau tanggapan dari Ustadz Haris. bisa. Apa tadi Ya, pertanyaannya? jadi pertanyaannya tadi di pengulangan surah Ar-Rahman itu menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersyukur bahkan ketika kita belum merasakan nikmat yang Allah berikan itu seperti nikmat surga. Apakah anjuran untuk bersyukur itu harus tetap dilakukan bahkan ketika kita belum merasakan nikmat tersebut? Ya. Apakah rasa syukur itu kita kita sampaikan ya? Gitu. Apakah anjuran untuk bersyukur itu sesudah mendapatkan atau sebelum mendapatkan nikmat? Begitu ya pertanyaannya, Ustaz? Ya, Ya. seperti itu Ustaz, maksudnya. Ya, ya lanjut. Baik. Jadi sebenarnya yang saya pahami untuk masalah syukur ini, syukur mungkin bisa kita bagi menjadi 3. Ada syukur atau sebelum nikmat, sebelum kenikmatan itu ada, saat kenikmatan itu ada, dan setelah kenikmatan itu ada. Ketika sebelum kenikmatan itu ada, yaitu dalam bentuknya adalah kita husnuzon kepada Allah dan kesiapan menerima amanah tersebut. Kemudian kalau pada saat kita saat nikmat atau saat sementara kita menikmati itu, nah maka tentu ini maknanya adalah kita mengakui sumber nikmat dari Allah. Adapun kalau misalnya nikmat setelah kenikmatan yang kita rasakan, maka itu adalah menggunakan nikmat pada ketaatan. Nah, jadi dalam surah Ar-Rahman ini adalah kalau betul ya tadi kalau misalnya Ustaz bilang kalau teguran ini muncul setelah kenikmatan. Kenikmatan tapi kenikmatannya belum kita rasakan sekarang. Seperti kayak bidadari itu tadi. Nah, namun kalau yang bisa saya jawab itu nikmat-nikmat seperti itu tentu semuanya seharusnya kita bersyukur sesudah dan sebelum. Kalau sebelum, kalau sebelum itu kita berarti
kalau kita bersyukur sebelum nikmat itu ada, maka itu tanda kita berhusnuzon kepada Allah bahwa nikmat itu akan kita raih. Kita raih dengan cara apa? Dengan cara kita beramal dengan sebaik-baik amalan. Adapun kita lakukan di dunia atau bagaimana ketaatan kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, jadi itu Saya mengutip dulu satu ayat Ustazah, seperti dalam surah Ibrahim, lain syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Nah, itu mungkin bisa menjadi tambahan kalau misalnya kita tentang kesyukuran ini. Baik, di sini. Berarti rasa syukur sebelum nikmat itu Ustazah bentuknya husnuzon, Di. Kan kalau rasa syukur pas mendapatkan itu kan paling mengucapkan kata hamdalah itu ketika mendapatkan, tapi terus rasa syukur setelah mendapatkan rasa syukur setelah nikmat itu mungkin berbagi ke dan lain-lain. Berarti kalau rasa syukur sebelum kita mendapatkan apakah bentuknya itu seperti husnuzon Sasadi? Kurang lebih mungkin seperti jawabannya kayaknya. Iya, ya itu pendapat saya. Mungkin dari dosen atau dari teman-teman. Oh iya, syukran atas jawabannya Ustaz. Iya. baik, barangkali dari teman-teman lain ada yang masih ingin bertanya atau menanggapi kedua pertanyaan tersebut. Saya persilahkan. Saya mau bertanya lagi, tapi moderator. Ya, silahkan Ustazah. Baik, kan kita ini bercerita tentang mukjizat Al-Quran. Saya mau bertanya sama pemakalah, yang mana di sini yang dimaksud mukjizatnya Al-Quran? Apakah dari segi ayat-ayatnya, Ci, atau ada lagi di luarnya itu? Terima Iya. kasih. Oke. Saya langsung jawab atau bagaimana Ustazah? Ya, pertanyaannya tadi, apakah mukjizat Al-Quran itu dinilai dari ayat-ayatnya atau hanya dari luarnya saja? Ya, sebenarnya untuk itu mukjizat Al-Quran itu apakah di dalam ayat-ayat tersebut atau ada lagi di luar itu. Mukjizat kalau kita lihat dari mukjizat Nabi Muhammad SAW sebenarnya bukan hanya Al-Quran, namun yang terbesar itu adalah Al-Quran. Salah satunya mungkin ada air yang memancur dari jari Rasulullah SAW. Itu juga salah satu mukjizat Rasulullah. Adapun untuk ayat ini, adapun ayat Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar. Ini maksudnya Ustazah, maksudnya pertanyaan Ustazah, adakah mukjizat-mukjizat selain Al-Quran atau bagaimana? Tidak, kan ini saya maksudku, kan ini kita berbicara tentang kemujizatan Al-Quran. Jadi apa sebenarnya ini mukjizatnya ini Al-Quran? Kenapa dari sisi mananya ini bisa dilihat ini sisi kemujizatannya? Gitu. Iya, iya betul. Tadi saya sempat menyampaikan aspek-aspek kemujizatan, tapi sebelum menyimpulkan pendapat saya yang mana yang saya pilih. Nah, tadi saya menjelaskan tentang aspek-aspek mujizat. Yang pertama itu sarfah, artinya pengalihan, kemudian balagoh,
balaghahnya atau uslubnya atau pemerintahan masa depannya atau tentang berbagai disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Jadi menurut saya pada hakikatnya itu Al-Quran merupakan mukjizat yang mencakup keseluruhannya, unsur lafaz dan maknanya. Nah, jadi kemujizatannya itu tampak pada pemilihan kata dan susunan kalimatnya. Setiap huruf yang menempati posisinya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk ayat. Begitu juga kayak misalnya pernyataan peristiwa-peristiwa masa depan itu juga mukjizat Nabi, itu juga mukjizat. Itu adalah salah satu hal yang menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Kayak uslub-uslubnya, balaghah-balaghahnya, kayak pengulangan-pengulangan, bahkan kalau misalnya kita merujuk ke buku-buku yang lain, ada redaksi-redaksi yang artinya keseimbangan redaksi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, misalnya saya ambil contoh satu. Tunggu, saya buka dulu buku yang saya baca. Misalnya Al-Quran. Apa yang bagus? Misalnya hidayah atau manfaat dan mudarat itu masing-masing disebutkan 50 kali dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu bentuk keseimbangan yang ada di dalam Al-Quran. Sama juga kayak Al-Kufur dan iman itu dalam bentuk definitif itu masing-masing disebutkan 17 kali. Artinya ada keseimbangan di dalam Al-Quran secara struktur bahasanya. Nah, dan aspek-aspek yang lain. Jadi kalau menurut saya semua unsur yang saya sampaikan tersebut adalah mukjizat, adalah bentuk mukjizat dari Al-Quran. Jadi tidak hanya ayatnya saja, namun mencakup aspek-aspek yang saya sampaikan tadi. Adapun untuk yang aspek yang pertama yang sarfa tadi, yang pengalihan, nah itu ulama Mu'tazilah yang mengatakan bahwa bentuk mukjizat Al-Quran adalah pengalihan. Artinya Allah membuat orang-orang yang tidak bisa menerima Al-Quran, maksudnya adalah Allah memalingkan orang-orang Arab dari upaya menandingi Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu bentuk mukjizat yang dipahami oleh orang-orang atau itu tadi yang Abu Ishaq Ibrahim. Dia menyampaikan bahwa kemujizatan Al-Quran itu adalah bentuk pengalihannya, bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab dari upaya menandingnya, padahal dia mampu. Artinya kalau makna di sini padahal dia mampu, karena itu adalah bahasanya orang Arab. Kenapa mereka tidak bisa? Nah, ini adalah bentuk pengalihan yang disampaikan oleh An-Nazm. Nah, jadi menurut saya semuanya itu, semua bentuk aspek mujizat itu adalah mujizat yang ada dalam Al-Quran. Kecuali yang pertama itu menurut saya betul dikatakan para ulama, kalau misalnya sarf atau kalau misalnya dicabut kemampuan mereka untuk menandingi Al-Quran, maka konsekuensinya adalah lenyap mujizat dengan berakhir masa tantangan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya berakhir masa mereka tidak bisa menentang, maka selesai masa mukjizat. Nah, ini yang pertama menurut saya. Jadi saya lebih condong ke yang kedua sampai kelima. Dan sebenarnya banyak lagi mukjizat yang lain, aspek-aspek mukjizat yang lain yang belum saya cantumkan di sini, seperti kayak masa depan itu belum saya cantumkan karena kebanyakan. Itu Ustazah. Bagaimana Ustazah Andi Nur Imas? Apakah ya. Oh ya, terima kasih. Kalau masih ada teman-teman yang mau bertanya dulu. Sebentar, pasal lagi saya masih ada sebenarnya, tapi lanjut. Jangan mau kemana-mana. Mau aku bantu dulu suamiku beres-beres. Apa merajin kamu mau beres-beres? Ya, baik teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Atau menanggapi? Ya, mungkin sudah cukup ya, Ustadz.
Ya mungkin Silakan tadi closing statement. Closing statement silakan. ya Closing. kan closing statementnya pemateri. Saya persilakan. Baik, jadi demikian yang saya sampaikan tadi. Jadi ijazah Al-Quran tidak hanya terletak pada satu sisi tertentu, teman-teman sekalian, melainkan merentang atau jauh membentang pada sistem bahasa, keindahan balaghah, kekuatan uslub, kedalaman makna, ketelitian hukum, juga pengaruh peradaban hingga daya transformasi spiritual yang ada di dalam Al-Quran yang lintas zaman sampai sekarang. Jadi kemujizatan ini tidak habis diuji oleh akal, tidak lapuk oleh waktu, dan juga tidak melemah oleh perubahan peradaban. Justru semakin dikaji, semakin menampakkan kesempurnaan nas ilahi yang mustahil ditandingi oleh produk akal manusia. Dan ini adalah bukti bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah yang diturunkan sebagai huda atau sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Barakallahu fikum. Itu dari saya. Terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh pemateri. Sesi berikutnya yakni arahan atau pencerahan dari Gurta dosen pengampu mengenai materi Ijazul Quran. Dengan hormat saya persilahkan kepada Gurta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, apakah suara saya jelas atau perlu saya keluar rumah dulu untuk cari sinyal atau apa? Jelas, Ustaz. Mantap. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah jelas. Oke. Ummu Kulsum yang Anda kutip ini ada kitab Lisanul Arab Ummu Kulsum? Ada Di Maktabah Syamilah, Ustadz. di Maktabah Semua- Syamilah ya. Iya. Oke, coba kita lihat. Di kolom chat yang saya lihat itu, yang saya tulis itu, ya. Oke. Anda kutip dari Lisanul Arab, ya. Lisanul Arab Iya, ini ya. Ustadz. Oke. Saya melihat cara terjemahan Anda, ya. Yang mana duluan ya. Nah, coba lihat di kolom chat. Di Indonesia itu, tulisan Indonesia itu terjemahan Anda ya. Yang Iya, Arab Ustaz. itu yang di kitab, ya. Iya. Ya, jadi ini ya, Anda saya lihat cara terjemahannya memang dibalik ya. Kalau di kitab itu Naqidul Hazmi duluan, ya. Iya, Ustadz. Sementara Anda terjemahkan terakhir begitu. Iya, Ustadz. Oke, begitu cara terjemahannya ya, YP. Ya, gitu ya. Oke, kemudian Anda belum merujuk kepada yang namanya Lisanul Arab. Maqayis Lughah, ya, Maqayis Lughah. Ada Maqayis Lughah Ummu? Maqayis Lughah semua di Maktabah Syamilah, Ustadz. Oke. Sudah dibaca itu? Sudah dikutip ya? Sudah dikutip? Tidak. Saya lupa, Ustadz. Saya sempat buka aja tapi kenapa saya tidak ambil? Oke. Kalau begitu saya sudah diberikan harakat, silakan terjemi. Yang mana itu, Ustadz? Yang saya kasih centang ini, blok ini.
Ada Dan sudah kita blokan tampil? saja. Iya, langsung artikan. Ya, coba. Iya. Yang lain lihat ya bagaimana terjemahannya dan seterusnya. Silakan. Iya, Ustaz. Jadi ajaza al-ainu wal jimu wal za'u aslani Jangan baca, sahihani. langsung diterjemahkan. Oh, langsung saja. Jadi al-ajaz tersusun dari huruf ain, jim, waza dan memiliki aslani sahihani dan memiliki dua makna dasar. Sahihani. Oke. Yang jelas. Oke. Yang Jadul pertama, apa yang pertama? yang pertama menunjukkan makna kelemahan. Satu. Kemudian Yang kedua, yang kedua menunjukkan ala muakhiri syai. Makna bagian belakang atau akhir dari sesuatu. ya, yang terakhir ya. Sudah lemah, terakhir. Oke. Apa yang Anda simpulkan? Kenapa hadis dikatakan hadis doif? Bukan hadis dikatakan hadis yang terambil dari kata ini, ajiz atau ajus. Ya. Kenapa, Pak ya? Padahal ini mirip ya, doif dan seterusnya. Kalau doif lawannya al-quwwah. Ya. Kalau ini jawabannya tadi betul, Azam. Pertanyaannya, apa bedanya? Anda tadi katakan lemah melemahkan, ya. Ajaz melemahkan. Kalau begitu apa bedanya doif? Doif atau apa? Atau melemahkan juga. Apa bedanya? Sudah tahu bedanya? Tidak, Ustaz. Ada yang bisa bantu? Hairil, Fatur, Fausang, ada yang bisa bantu? Apa bedanya? Siapa nulia itu Ima? Cica. Apa di atas tulia itu? Cica atau apakah? Ya, Andika atau siapa? Ada yang bisa bantu? Apa bedanya doif dengan ajuz? Fatur, Hairil, Amal, Rifaldin, ada yang bantu? Ada atau tidak? Kalau ada saya tunggu. Kalau tidak ada, aku jelaskan nih. Habis cek. Oke, cek silakan. Mantap. Andika, silakan. Mungkin doif objeknya ini. Kalau ajaz yang melemahkan. Kalau ajazah sama aja belum melemahkan ajazah. Belum. Jadi timbangannya ya, ada timbangan fa'ala, ada timbangan af'ala. Ya, do'afa, ad'afa, ajaza, a'jaza. Timbangannya begitu, wazannya. Belum. Sedikit lagi, masih banyak. Bukan hanya timbangan-timbangan atau apanya. Coba lihat. Ketika ada orang sakit, Rizka sakit, Kulsum sakit, saya sakit, atau siapapun sakit, kenapa itu dong? Loyoi, lemai, doif. Dia katakan doif. Tapi kalau orang doif, bisa terangkat menjadi kuah kalau sehat. Ya, orang loyo, orang letih, orang capek, orang lemah, minum obat, istirahat, cukup, besoknya bagus, kuat lagi. Oke. Tapi ada dalam bahasa Arab namanya ajuz. Ummu Kalsum. Tahu gitu siapa itu ajuz? Orang-orang tua, Ustaz. Lansia. Lansia. Ya. Kenapa lansia tidak dikatakan doif? Lihat ini Lansia. asal usulnya orang lansia. Muakhar. Jadi fase paling terakhir dalam kehidupan adalah lansia. Baru itu meninggal nih. Kan bukan kehidupan kalau meninggal. Jadi pertamanya kan bayi, kemudian anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Nah, kenapa orang lansia dikatakan lansia? Biar bagaimana kuatnya lansia, ya, tidak ada bilang, misalkan ini, ada orang sakit orang sekarang, stroke, lemah sekarang, tapi tahun depan kuat lagi. Ya, ada orang stroke kepala 4, kepala 5. Tapi tahu bulan depan 2 bulan, kuat lagi, sehat lagi. Tapi kalau orang lansia, Ummu Kulsum, lansia ini, nenek ini, kepala 8, kepala 9. Saya lagi kepalaku 1 ji, apalagi kalau kepalanya 9 ya, bagaimana itu?
Maksudnya kalau sudah tua mi begitu, kepala 8, kepala 9, kodong sakit ki, loyo kodong kakek, nenek. Kira-kira nu tunggui bulan depan, nu tunggui tahun depan, kira-kira tambah kuat gitu Ummu Kulsum. Ah, Tidak, Ustadz. Tidak. tidak kan? Tidak Iya. kan? Kalau doif seperti hadis. Ketika hadis doif tambah hadis doif. Saya mau tes ini. Anda belajar studi Quran ini ya. Anda belajar studi Quran. Hadis doif ketemu hadis doif. Menjadi apa? Hadis apa? Hasan. Hasan, Ustadz. Hasan apa? Sudah lengkap. Hasan lidah. Hazam ligoi. Hazan Ligoiri. ligoiri. Berarti terangkat kan? Terangkat kan? Iya, jadi bisa. Jadi doif masih bisa menjadi kuat, masih bisa jadi lebih baik dan seterusnya. Tapi kalau ajaz apalagi sudah dilemahkan, tidak bisa maki. Nah, bisa bilang dulu dikalah sekarang menang tidak. Ya, mutlak tidak bisa lagi. Seperti lansia tidak bisa lagi seperti Ronaldo besok anggaplah berapa umurnya Ronaldo sekarang? Kepala 3 nih. Ya, anggaplah panjang umur ki Ronaldo ini. 35 tahun akan datang, ya. 35 tahun akan datang. Anda saksikan, saya belum tentu masih hidup. Anda misalkan masih hidup kok semua. Ingat gini perkataan saya. Ya, 35 tahun akan datang. Misalkan Ronaldo masih hidup, sudah usianya 75 tahun. Iya kan? Oke. Kira-kira seperti tidak kuatnya waktu kemarin di Real Madrid, di Juventus. Tidak kan? Rossi lagi sekarang tua nih. Iya. Baru kepala 4, kepala 5 tua nih. Apalagi, ya kan? Sudah kepala 7, kepala 8. Itu artinya tidak bisa lagi siklus. Tidak. Jadi kalau dhaif bisa kembali kuat. Tapi di sini ajus, muakhir. Sudah terakhir itu fasenya. Jadi tidak bisa lagi kembali. Ya kan? Tidak bisa. Jadi biar jagonya itu lomba lari. Siapa itu kemarin itu? John Hussein, siapa itu? Bol Hussein, yang pelari itu. Ya kan? Kalau dia sudah kepala 70 tahun, lawang 25 tahun, bagaimana? Pasti menangi siapa? Lomba larinya. Ya kan? Begitu. Jadi ajuz, lemah, melemahkan. Jadi Al-Quran itu bukan lemah, tapi betul. Ajaz, dia melemahkan. Karena dia melemahkan orang lain, atau selain dirinya, berarti dia kuat. Ya, dia kuat dan sangat kuat. Oke, itu dulu yang pertama. Yang kedua, Ummu Kulsum Anda bisa jelaskan dan kawan-kawan juga bisa jelaskan. Kalau tidak saya bantu. Ada tadi di makalah Anda tulis dua kata yang mirip tapi beda. Ya, ingat ada kaidah yang berbunyi ikhtilaful mabani li ikhtilafil ma'ani. Karena ada perbedaan kata, perbedaan susunan font, huruf, maka perbedaan juga. Coba lihat. I'jaz dengan mukjizat. Ya. I'jaz dengan mukjizat. Sekarang kita tulis di kolom chat. Kasih bahasa Arab ki. Ya. Oke, coba kita lihat. Kalau kita tulis bahasa Arab i'jaz dengan mukjizah. Ya, mukjizatun. Pemakalah bisa jelaskan apa bedanya ijaz dengan mukjizah? Sama-sama terambil dari kata ajaz. Jadi paling-paling bedanya kalau secara lafal, secara wazan ada isim fa'il, ya, ada isim masdar. Itu saja. Tapi maknanya apa bedanya? Sekarang kita belajar studi Quran, ada mata kuliah ijazul Quran. Kenapa bukan mata kuliah ini mukjizatul Quran? Ya, apakah sama atau beda? Coba jelaskan dulu Ummu Kulsum. Apa bedanya kalau saya katakan al-ijaz dengan al-mu'jizah? Silakan, tafadhal. Iya, Ustadz. Jadi setelah membaca beberapa sedikit buku, jadi saya menyimpulkan bahwa kalau dia ijaz itu kan masdar artinya proses melemahkan atau proses membuat orang tidak mampu. Kalau dia mukjizah itu isim fa'il muannas. Ya. Artinya adalah maknanya sesuatu yang membuat orang lain menjadi lemah atau tidak mampu. Jadi kalau ijaz itu masdar, kalau mukjizah itu isim fa'il. Itu bedanya. Fa'il saja dengan isim fa'il. Tunggu. Sebelum itu lanjut, Anda katakan mukjizatun itu isim fa'il Anda katakan muannas ya. Pertanyaannya, kenapa Al-Qur'an mukjizatun? Al-Qur'an kan coba lihat, tidak ada tak marbutonya. Kenapa Anda katakan Al-Qur'anu mu'jizatun? Ya.
Kalau Al-Qur'anu mu'jizun, tapi tidak pernah didengar itu ini mu'jiz, mu'jiz, mu'jiz aja. Tidak pernah kapan didengar. Mukjizat ini, ya kan? Ah, ya, Al-Qur'anu mu'jizatun. Kenapa Al-Qur'anu mu'jizatun? Berarti salah itu ulama. Tidak tahu ki muzakkar muannas. Ah, masa biar ulama muzakkar muannas tidak tahu. Anak SMP saja di pesantren tahu muzakkar muannas. Apalagi nih ada kelihatan tak marbutonya ya. Ah, pertanyaannya, bagaimana Ummu Kulsum? Apakah salah itu ataukah ada pemahaman yang salah? Ah, atau ada yang mau harus diluruskan? Bagaimana Ummu Kulsum? Anda tahu jawabannya? Berarti Al-Quran itu muannas dong kalau begitu. Anda katakan isim fa'il muannas. Atau oh, Jadi berarti Al-Quran itu bukan muannas. berarti Ustaz ya. Apa? Bukan kalau dari bahasanya Al-Quran muzakkar Ustaz. Iya, kenapa yang Al-Quran mujizatun? Pakai tonton, tonton. Ya, saya tidak tahu Ustaz. Oke, ada yang bisa bantu? Ya, nah ada yang bisa bantu? Fauzan, Fatur, Heril, Rivaldi, Amal, Rizka. Hmm. Amal, mana Amal? Nah, tidak ada Amal. Banyak tidak aktif ini. Fatur, Fauzan, mana semua ini orang? Nah, Rivaldi. Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Bisa atau tidak? Coba lihat. Jadi tak marbuto. Nah, karena kita mau belajar mukjizat ini, makanya nanti semester 3 ya ada mata kuliah khusus mukjizat Al-Quran ya semester 3 ya. Oke, nanti Anda tanya secara khusus dosen Anda, siapapun dosen Anda, saya atau orang lain, tanya nanti secara khusus. Saya kasih pengantar dulu. Ya, ada nanti mata kuliah 16 pertemuan mukjizat Al-Quran, tapi semester 3 Pi. Coba lihat. Tak marbuto dalam bahasa Arab, apalagi Anda mau mengkaji mukjizat Al-Quran, apakah tadi Anda bilang balagonya, retorikanya, uslubnya, ya, stilistiskanya, susunannya, dan seterusnya, tahu dulu. Tak marbuto, jangan dikira tak marbuto itu hanya litaknis atau menunjukkan muannas. Ya, jadi jangan kira tak marbuto itu menunjukkan saja muannas. Saya berikan contoh. Mari kita lihat timbang-timbang qoro'ah. Qoro'a yaqra'u. Coba Ummu Kulsum. Qoro'a yaqra'u. Apa masdarnya? Qira'atan. Quran. Qoro'a yaqra'u. Quran. Qoro'atan. Quran ya. Quran. Jadi masdarnya yang pertama qoro'a yaqra'u Quran. Makanya itu ada namanya korang. Ya, qoro'a yaqra'u Quran. Korang. Koran Fajar, koran Tribun, koran Kompas, koran. Yang penting bacaan. Ya. Tapi ketika ditambah tak marbuto, masdarnya ini ditambah tak marbuto, isim ini ditambah tak marbuto, apa jadinya? Apa jadinya? Apa Qira'ah jadinya? Ustaz? Apa? Qira'ah. Bagus. Ya, bagus. Menjadi kiroah. Maka ada namanya kiroah, ilmu kiroah dalam bahasa Arab. Ya, ilmu kiroah dalam studi Quran. Bacaan kiroah bukan bacaan sembarang. Itu bacaan yang paling. Makanya kiroat itu dikatakan kiroat 7, kiroat 10. Itu juga harus dengan jalur mutawatir. Tidak, kalau Quran kan tidak, jadi langsung anjing. Iya kan? Ini bacaan yang sangat, sangat, sangat bagus. Itu namanya kiroah. Tambah lagi tak marbuto. Jadi bukan berarti tak marbutonya ini taknis. Tidak. Ya, oke. Lanjut. Kalau Quran, coba lihat timbangannya Quran. Quran ditambahi alif dan nun, menunjukkan kesempurnaan. Berarti ini nih bacaan, kesempurnaan, dan la raiba fi. Ya, dari koran, korang-korang, kiroa, bacaan yang bagus, sampai Quran. Maka Quran ini masdarnya Quran.
bacaan yang sempurna. Nah, itu ya. Ini namanya istilaful mabani li istilafil ma'ani. Oke? Nah, tak marbuto dari mu'jiz itu tak marbuto artinya mubalaghah. Sama tadi kiroah, mubalaghah. Artinya banget, banget, sangat, ya, sangat. Jadi kalau mu'jiz dia sebagai isim fa'il, dia melemahkan, biasa, ya kan? Nah, mungkin hari ini dia melemahkan, besok-besok dia lagi dilemahkan. Hari ini dia mengalahkan, besok lagi mungkin dia dikalahkan. Berarti biasa ganti-ganti, gitu. Ya. Tapi kalau mukjizaton sekarang dari dulu, sekarang sampai akan datang selalu dikalahkan, selalu dilemahkan, dibetai. Contoh, PSM lawan Real Madrid, misalkan ini. PSM dari Real Madrid. Dari dulu PSM lawan Real Madrid bagaimana? Sampai sekarang tahun depan misalkan di tahun depan lagi PSM lawan Real Madrid. Dibetai. Kecuali Barcelona dengan Real Madrid baku kalah-kalah misalkan ya. Nah, tapi kalau PSM ini PSM Makassar lawan Real Madrid bagaimana? Itu artinya dikalah terus atau dikelemahkan terus. Maka ada namanya sifat mubalaghah, tun. Nah, jadi pahami nih Kulsum. Jadi yang kita tadi bilang isim fa'il apa tadi? Muannas, yang kita bilang ya, taknis, jangan ya. Itu dalam bentuk apa tadi? Kulsum, apa tadi? Oh, Kulsum, mana mi Kulsum ini? Dalam bentuk apa tadi tak Apa? marbutannya? Ustadz putus-putus suara tak. Oh, oke. Kalau begitu off di kameraku. Oke. Jadi apa tadi Ummu Kulsum? Mukjizatun, jangan kira tak marbutonya itu untuk muannas, menunjukkan muannas, tetapi apa tadi Ummu Kulsum? Tak marbutonya menunjukkan apa? Tak Balago, marbutonya? Balago. Mubalaghah banget ya, sangat, very 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 much. Oke? Yes, you understand? Yes? No? Yes, atau no? Ustaz. Yes. Oke, begitu. Yes. Sekarang kita lihat definisi yang Anda buat tentang ijaz. Coba lihat. Anda kutip di Mannaul Qatan, Mabahis. Saya sudah baca nih, walaupun dari kemarin. Coba lihat. Mana tadi itu? Mannaul Qatan. Di bawah. Oke, coba lihat. Ummu Kulsum, apakah itu ijaz atau mukjizat yang Anda bahas tadi ini? Apakah itu hanya untuk Nabiullah Muhammad SAW? Ya. Iya, tidak Ustaz. Ya. Tidak, tapi karena itu kita tulis, kita terjemahkan juga Nabi SAW yang ada SAW-nya cuma Nabi Muhammad. Kalau yang Nabi Musa kan bukan SAW. Nah, jadi bagaimana ini Kulsum? Ya. Bagaimana? Coba lihat definisi Anda. Anda sendiri yang bilang tadi loh. Berarti kalau mujizat itu atau ijaz cuma Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lain tidak ada kan mujizatnya. Mukjizat juga Ustaz. Tapi definisinya. Coba Anda katakan sidkin Nabi atau al-anbiya jawabnya atau an-nabiyyin jamaknya oke. Oke kan? Atau al-anbiya wal mursalin oke. Tapi Anda tadi cuma apa? Coba lihat definisinya. Ini kan? Definisinya kan? Ini kan? Coba lihat. Saya kalau kasih perbesar lagi kalau tidak mengerti. Ini kan Nabi kan? Cuma Nabi kan? Bagaimana ini? Kulsum bisa mempertanggungjawabkan. Berarti mujizat itu cuma Nabi Muhammad, begitu? Ini pernyataan dari mana? Tapi tidak dibantai tadi. Mungkin saya kurang tambahkan Ustaz. Sebenarnya ini benar, tapi Anda tidak mengerti, Pi. Jawabannya begini. Jawabannya. Kalau mukjizatun, ya, semua nabi. Mukjizatun, semua nabi. Tapi ulama itu, hebatnya itu ulama dan kreatifnya ulama, ya. Khusus kepada nabi, mukjizat yang khusus kepada Nabi Muhammad, atau mukjizat yang khusus kepada Al-Quran, dia membuat istilah baru. Dia buat istilah baru. Apa istilah barunya? I'jaz. Jadi kalau mu'jizatun, ya,
Itu bisa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umum. Bisa nabi, bisa rasul. Oke? Mukjizaton. Sekarang Ima, suara saya kedengaran nih atau masih putus-putus? Ya, Hmm, aman Ustadz. Bagus. aman nih. Oke. Lanjut, kalau ijaz seperti tadi dipisahkan Mannaul Qatan itu menghususkan untuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak ada itu di kitab. Ijaz Nabi Isa tidak ada. Ijaz Nabi Musa tidak. Itu istilah baru ya untuk dibuat oleh ulama. Ya. Oke, Fahim, mengerti semua? Ah. Sama kemarin saya berikan contoh Kang. Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Ya kan? Ada istilah baru kan? Jadi beda. Nah, kemarin di kelas ini kalau tidak salah saya bilang kemarin coba bilang kalau kita bilang awalul bait, bait awal ya. Nah, kalau Al-Qur'an apa kemarin istilahnya yang saya ajarkan? Ayo lupa lagi. Belum Ustaz. Belumkah? Di kelas lain saya jelaskan kah? Oh, jadi lupa. Oke, coba. Jadi sama dengan bait-bait yang ada. Bait atau sajak-sajak. Dulu kan sudah ada kan? Sebelum turun Al-Quran juga yang ada sajak-sajaknya. Namanya bait. Makanya kalau awal-awal baik, contoh ya ayyuhallazina amanu, itu kan awal-awal ya. Maka ulama membuat istilah. Berbeda dengan istilah yang berbeda dengan bait. Kalau bait kan awal dengan akhir. Seperti ya ayyuhallazina amanu. Kalau ada mengatakan awal ayat, idza tadayantum, apa terakhirnya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Berarti itu akhir ayat. Tapi ulama membuat kaidah, jangan pakai awal, jangan pakai akhir. Itu mirip. Ya, itu menyerupai. Kita buat istilah baru. Itu hebatnya ulama tafsir, dia kreatif. Ya, maka ketika ada ayat awal ayat, jangan bilang awalul ayat. Ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Jadi awal ayatnya ini bilang begini, tidak. Kalau istilah tafsirnya, ulumul Qur'annya, nah, istilahnya adalah, coba lihat, Ra'sul ayah. Jadi kalau bait menggunakan awalul bait. Ya, awal bait. Bukan bait rumah ya, tapi bait-bait. Sajak-sajak gitu ya. Nah, kalau ayat, ulama membuat istilah awal-awal. Ra'sun, kepala. Ra'sul ayah. Kalau bait, bagaimana kalau bait? Akhirul bait. Akhir-akhir bait, akhir sajak, ya. Nah, kalau ayat Ummu Kulsum dan kawan-kawan ada yang bisa tebak. Kira-kira apa? Jangan bilang akhirul ayat, tidak. Kira-kira ada yang bisa tebak. Ada Rasul, ada lawannya Rasul apa? Hmm. 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 Apa lawannya Rasul? Anda makan ikan bolu, ada Rasulnya, ada apanya lagi satu. Ya, ada tengahnya, tetapi ada lagi satu selain tengahnya. Apa? Ima biasa makan ikan bolu. Apa namanya? Ada Rasul, apa sarapnya itu? Ada yang tahu? Makanya masuk di pasca, alhamdulillah masuk di pasca ini sudah diajar kok. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya zailul ayah, ekornya. Jadi misalkan ada kaidah ulama yang mengatakan begini, al-munasabatu baina ra'sil ayah wa zailiha. Ada kaidah yang mengatakan begitu. Jadi ada munasabah antara permulaan ayat dengan akhirnya atau ujungnya atau ekornya. Zail itu artinya ekornya. Begitu. Ustaz, Oke. ini apa Ustaz? Zail atau Zabal? Zail. Oh, sorry. Zabal. Oh, ya itu, sorry. Iya ya. Zail. Zail ekor. Ya. Zailul ayah. Zail arti ekor. Jadi itu ulama kita membuat istilah. Jadi Rasul untuk ayat, awal untuk al-bait, asbabun nuzul untuk ayat, asbabul wurud untuk hadis, tafsir untuk Al-Quran, syarah untuk hadis. Ini juga mukjizatun umum, ya, mukjizatun umum dan khusus kepada mukjizat-mukjizat kepada Nabi Muhammad, dalam hal ini juga Al-Quran. Maka coba lihat. Anda tadi mengatakan baca bukunya Manaul Qatan. Maka tertulis itu I'jazul Quran. Di sampul Anda tertulis apa? I'jazul Quran. Bukan itu di sampul Anda. Temanya Mu'jizatul Quran. Karena itu bisa mukjizat, bisa umum. Ya, tapi I'jazul Quran. Ya.
Ya, jadi dia menghususkan ijaznya ini kepada Al-Quran. Dan istilah ijaz ini hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad atau khusus lagi kepada Al-Quran. Oke? Nah, oke, mengerti Haris dan kawan-kawan ini bagaimana? Sebelum kita lanjut ini, masih ada 2 menit sebelum pukul 6. Mau azan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau mau meluruskan, memberi saran atau apa gitu? Jadi Ustadz ijaz Al-Quran khusus untuk Al-Quran saja. Al-Quran dan Nabi Ijaz. Muhammad. Ya, seperti kalau Manuel Katan dia khusus ada Nabi Muhammadnya. Nah, berarti Oke? Sudah? Kalau mukjizatnya di Muhammad yang lain tidak disebut ijaz Ustaz. Itu yang ku bilang tadi. Coba lihat definisi Anda, ijaz. Ijaz. Coba lihat. Ada ulama mengatakan ijaz itu hanya Al-Quran. Tapi kalau yang Anda kutip, Manuel Katan, ijaz itu yang penting kepada Nabi. Apapun mukjizatnya itu ijaz. Ya? Iya Ustaz. Ijaz. Nah, jadi ada 2 pendapat. Walaupun di sini dikhususkan wahiyal Quran, ya. Nah, wahiyal Quran. Nah, tetapi ada memungkinkan saja mujizat-mujizat yang lain. Tetapi memang yang lebih jumhur ijaz itu cuma Al-Quran. Yang lain mungkin membedakan. Nah, ingat ini semua. Mukjizat secara umum itu ada 2, ya. Nah, ada hissi dan ada maknawi. Ada mukjizat materi, ada mukjizat non materi. Oke? Sampai saat ini Ummu Kulsum paham kalau saya mengatakan ada mukjizat materi dengan non materi? Ummu Kulsum dan kawan-kawan mengerti, tahu? Atau saya jelaskan dulu? Mengerti? Dijelaskan Ustaz. Jelaskan. Nabi Musa ada tongkatnya, itu materi, bisa dilihat. Ya. Oke. Kemudian, siapa lagi? Nabi Isa bisa menghidupkan orang, bisa dilihat, langsung sembuh, langsung hidup, bisa dilihat. Ya. Tapi ketika Al-Quran turun, bisa tidak dilihat itu hurufnya Al-Quran? Kan baru-baru dicetak Al-Quran kan di Jerman, dicetak. Ya kan, jangan kira Al-Quran yang turun begini, Al-Quran terima langsung ada begini. Oh, iya kan? Tidak. Ya, ketika Jibril membacakan Al-Quran, Imah, Anda lihat tidak itu yang Anda bacakan Jibril? Jibril lagi tidak nulia, apalagi Anda bacakan. Ya, nulia kira-kira itu misalkan, datang ya Iqra bismi rabbika. Nulia itu kata Iqra, mana itu Iqra? Kan lama-lama Al-Quran baru ditulis. Iya kan? Berarti Iya, tidak Ustaz. nampak. Jadi namanya non materi. Jadi semua nabi memiliki kemujizatan materi. Oke? Tapi Nabi Muhammad memiliki kemujizatan 2, materi dan non materi. Harusnya ini harus jelaskan dulu di awal Ummu Kulsum. Jadi teori mukjizat dulu harus Anda jelaskan secara khusus, secara umum, baru ijaz secara umum, secara khusus. Begitu. Jadi begitu. Belum lagi Anda harus tambahkan syarat-syarat dikatakan sebuah itu dikatakan mukjizat. Harus Anda tambahkan juga supaya lebih lengkap. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Apa tadi? Materi. Ya kan? Jadi mujizat-mujizat Nabi Allah materi. Tetapi materi itu sifatnya bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa disaksikan oleh masyarakat ketika itu. Tapi sifatnya tidak permanen. Mujizatnya Nabi Musa. Mana tongkat nah? Nggak ada. Bisa menghidupkan orang sakit, orang kusta, orang buta. Ya, mana yang sekarang? Tidak ada. Berarti cuma satu generasi. Nah, makanya kalau definisi dari Mannaul Khalil Al-Qattan, dan ulama-ulama lain coba lihat. Ya, coba lihat. Bahkan jailun generasi, ajyal jamaknya, ba'dahum, bahkan setelahnya. Maka coba lihat. Al-Quran turun kepada masa Nabi, masa sahabat, tetapi ini masih kita lihat loh. Tabi'in masih lihat. Syafi'i sampai kita, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, Al-Ghazali sampai kita, Al-Debarik lagi, Al-Debarak, Aliando, dapat semua. Iya kan? Bisa tahu semua itu Al-Quran. Ya kan? Sampai kita, sampai mereka. Berarti mujizat yang non materi itu
diketahui oleh generasi sahabat atau dalam hal ini generasi Nabi yang bersangkutan dan setelahnya. Kalau untuk apa tadi? Mukjizat yang non materi. Kalau materi cuma satu generasi yang tahu, kuliah kita tahu terbelah ini, kuliah tahu bisa menghidupkan, kuliah tahu bisa masuk di dalam pohon, kuliah tahu, misalkan begitu. Cuma satu generasi. Tapi kalau mukjizat yang maknawi dalam hal ini non materi itu semua generasi sampai hari kiamat merasakan mukjizatnya Al-Quran. Makanya Injil itu bukan mukjizat, Taurat bukan mukjizat, Suhufi Ibrahim wa Musa, Zabur bukan mukjizat. Satu-satunya kitab suci yang mukjizat cuma Al-Quran. Wih, ini wa minyan name. Sudah deh. Sadaqallahul azim. Adapun yang lain pelajari sendiri ya. Dan seterusnya. Ada yang ingin bertanya sebelum saya menjelaskan? Kita tutup. Ustaz ada JK besok? Iya, insya Allah ada aja. Kemudian nanti ini Anda pelajari sendiri ya. Ini semuanya ada macam-macam kehebatan yang terjadi. Tapi lihat misalnya nanti. Nanti besok-besok nanti. Dan ada juga mata kuliah khusus untuk kemujizatan Al-Quran insya Allah. Oke. Terima kasih kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.